Shalom anak-anak ibu sekalian, ketemu lagi bersama Ibu Irma di pembelajaran agama Katolik kelas 9 SMP Global Andalan. Tema kita kali ini adalah beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Nah, sekarang apa sih makna beriman? Makna beriman di sini yang pertama, iman itu tidak hanya sekedar tahu, tapi berani melakukan. Iman itu berarti kita menyerahkan diri secara total kepada Allah. Dan iman itu kita meyakini bahwa Allah itu ada dan percaya pada penyelenggaraan Allah. Apapun yang menjadi rencana Allah, orang beriman pasti menggantungkan dirinya sepenuhnya terhadap penyelenggaraan Allah. Nah, jadi anak-anak ibu, dengan mengetahui makna beriman, kita seharusnya tahu bagaimana seharusnya sikap orang beriman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang apa sih korelasi antara wahyu dengan iman? Allah senantiasa menghubungi manusia, menyapa manusia, memperkenalkan diri dengan berbagai macam cara. Dan pernyataan diri Allah ini ataupun sapaan Allah ini, itulah yang disebut dengan wahyu. Allah yang senantiasa ingin menyapa, membimbing, menghibur manusia, itu disebut dengan wahyu. Dan apa sih arti iman? Allah yang menyapa manusia itu ditanggapi manusia dengan iman. Jadi iman itu adalah tanggapan manusia atas wahyu yang diberikan oleh Allah. Wahyu itu sendiri bisa kita dapatkan dari kitab suci, dari pengalaman kita juga, dan juga dari tokoh-tokoh agama. Kalau pada zaman dahulu, wahyu itu disampaikan oleh para nabi. Nah, sekarang tugas kenabian itu adalah tugas seluruh anggota gereja. Iman yang merupakan relasi dengan Tuhan akan lebih nyata jika manusia memberikan jawaban atas panggilan Allah berupa tindakan. Jadi iman itu diwujudkan dengan tindakan, dengan kasih, dengan perbuatan baik. Itu merupakan perwujudan iman yang diharapkan oleh Tuhan. Seperti yang pernah dikatakan Yesus dalam Injil Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi jelas bahwa iman itu harus sejalan dengan perbuatan. Kita menanggapi wahyu Allah dengan tindakan, kasih, kebaikan bagi sesama kita. Itulah yang disebut dengan iman. Lalu apa yang menjadi aspek dan sifat iman? Aspek iman yang pertama, iman sebagai rahmat. Iman itu anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia, yang memampukan manusia untuk mengenal Allah. Iman itu bersifat personal atau pribadi. Untuk mendapatkan iman atau mendalami iman, manusia itu membutuhkan proses. Baik iman itu bisa bertumbuh di dalam kebersamaan dengan yang lain ataupun secara pribadi kita. Sifat iman secara personal itu bisa kita wujudkan melalui doa, beribadah kepada Tuhan, dengan puji-pujian kepada Tuhan. Itu bisa kita lakukan sendiri secara personal. Iman secara sosial itu bisa kita wujudkan dengan tindakan kasih bagi sesama, membantu orang yang kesusahan, dan lain sebagainya. Jadi penghayatan iman yang benar adalah ketika iman kita itu sejalan dengan perbuatan. Bukan hanya puji-pujian belaka, bukan hanya berdoa saja, tetapi kita aplikasikan iman itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam Yakobus 2 ayat 14-26 jelas dikatakan bahwa jika kita memiliki iman namun tidak dibarengi dengan perbuatan,
maka hakikatnya adalah mati. Itu merupakan hal yang sia-sia. Jadi mari anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan beriman kita wujudkan juga dengan tindakan kita. Bukan hanya dengan rajin berdoa, rajin pergi ke gereja, namun tidak memiliki kasih, itu sama dengan kosong. Baiklah kita sebagai Bunda Teresa yang selalu membantu orang-orang di sekitarnya yang mengalami kesulitan tanpa mengharapkan imbalan, tanpa menunggu apa yang dia dapat. Seperti kata-kata mutiara dari Bunda Teresa, kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang, tapi bagaimanapun teruslah berbuat baik. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu, sebaik-baik yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dan mereka. Jadi terlihat di sini bahwa Bunda Teresa itu melakukan segala sesuatunya dengan penuh iman. Nah, anak-anakku sekalian, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekarang, apakah kita sebagai orang beriman sudah menunjukkan sikap orang beriman yang sebenarnya? Apakah perilaku kita menghidupi iman kita? Apakah selama ini kita sudah menghayati iman secara benar? Mari kita renungkan semua ini di dalam hati kita. Semoga kehadiran kita dapat membawa damai bagi sesama. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa anak-anak ibu semua. Tuhan memberkati kita.